Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita jumpa kembali di YouTube Pak Cik. Pada episode sebelumnya kita membahas naskah teater yang berjudul Punago, yaitu cerita rakyat dari seberang Palu, yaitu Kuan Sing Riau. Kali ini kita akan membahas tentang naskah teater Olang Soga. Olang Soga ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh Hasmi Hazet, pernah dimainkan oleh teater SMK Negeri 1 Teluk Kuantan. Sinopsis: pada zaman dahulu di Rantau Kuantan, di kenegrian bernama Inuman, tepatnya di Sibuayo yang dikenal dengan Lubuk Buaya, hiduplah sebuah keluarga yang amat miskin di kampung itu. Seorang ibu dengan seorang anak lelaki yang telah lama ditinggal sang ayah. Kehidupan mereka amat susah. Sang ibu hanya bekerja buruh di ladang orang dan sesekali membantu menumbuk padi orang pula. Hasilnya pun tak seberapa. Kadang-kadang saja, sampai pada suatu hari sang anak minta restu dari ibunya untuk pergi merantau ke negeri orang guna mengubah nasib mereka. Awalnya sang ibu keberatan untuk melepaskan kepergian putra semata wayang. Tetapi karena sang anak dapat meyakinkan ibunya, maka akhirnya sang ibu merelakan anaknya untuk merantau. Setelah beberapa tahun ia merantau, si bujang, demikian sebutnya, ia menjadi seorang yang sukses berkat ketekunan dan kejujurannya. Ia pun dijodohkan dengan seorang putri majikannya sendiri. Atas permintaan dari istrinya, bujang berangkat menuju kampung halaman yang telah lama dia tinggalkan. Setelah dia dijodohkan dengan anak majikannya, kemudian Ujang pun karena rindu dengan kampung halamannya, mereka pun pulang kampung. Sesampai di kampung, ia disambut oleh orang-orang kampungnya yang pada awalnya tidak menyangka bahwa yang datang tersebut adalah si bujang. Orang kampung yang mengetahui kedatangan bujang memberitahu kepada mak bujang. Mak bujang pun tak menyangka yang datang tersebut adalah anaknya sendiri. Namun di wajahnya ada tanda hitam di pipi sebelah kiri yang membuatnya yakin bahwa itu adalah bujang, anak satu-satunya yang telah lama meninggalkannya tanpa ada kabar berita padanya. Namun malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Anak yang telah lama dinantikan kini sudah berada di depan matanya. Ibu pun merasa hibah karena si Ujang tak mengakui emak kandungnya sendiri. Bujang telah melupakan janji-janjinya kepada sang emak yang dulu ditinggalkannya sendiri di kampung. Akhirnya emak bersumpah, bujang menjadi elang dan emaknya menjadi buaya. Di sini ada syair si miskin. Tersebutlah kisah di masa dahulu, di Sibuayo ceritanya berlaku. Lubuk Sipayung sebutannya tentu, di Banjarnantigo ketika itu. Si miskin pergi merantau, hendak menuju sebuah pulau, mengubah hidup yang sedang galau, supaya masa depan tidaklah kacau. Bermula kalam kami tuliskan, segenap pikiran kami curahkan. Cerita dari Inuman Kabupaten Kuantan Singi ini yang berjudul Olang Soga. Mak, Ananda merasa kasihan melihat emak setiap hari mencari nafkah ke sana kemari di kampung kita ini. Tetapi hasilnya tak seberapa. Nasib kita semakin hari semakin tak tentu. Sehari makan, 2 hari tidak. Jadi Ananda mohon restu mak, agar Ananda diizinkan untuk pergi merantau, mencari kehidupan di negeri orang. Bagaimana mak? Apakah mak setuju? Mak pun kaget mendengar permintaan dari anaknya si bujang yang satu-satunya. Mak, oi nak, bujang mak, kau anak mak satu-satunya. Kalau kau pergi, siapa lagi yang menemani mak di rumah? Biarlah nak, mak akan bekerja keras banting tulang untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Jika ada sama dimakan, tidak ada sama kita cari. Bujang, emak, percayalah pada anak emak nih. Bujang akan berhati-hati di negeri orang.
dan tidak akan melupakan emak di kampung ini. Jika telah berhasil nanti, Bujang akan jemput emak ke sini. Bujang berusaha meyakinkan emaknya. Emak pun menjawab, jika itu sudah kehendakmu nak, emak akan merestui kepergianmu. Tapi ingat pesan emak, janganlah sombong dan melupakan emak yang tinggal di kampung ini. Karena emak semakin lama semakin tua dan tidak berdaya. Bujang pun menjawab, dan jawaban Bujang, baiklah mak, apakah niat engkau itu akan engkau lanjutkan juga? Mak pun bertanya sama si Ujang. Mak, bukannya hendak mendukung, malah melemahkan semangat Ananda saja. Mak, ini adalah niat suci Ananda. Tekad Ananda, doakanlah Ananda. Mudah-mudahan berkat doa emak, Ananda insya Allah dapat kerjaan yang layak di kota. Emak pun menjawab, kalau begitu sudah tekadmu Bujang. Emak tak dapat memaksakan kehendak. Cuma pesan emak, seandainya engkau dapat bekerja dan mendapat kedudukan, jangan lupakan emak yang tinggal sendiri di kampung ini. Emak ini macam-macam lah. Manalah mungkin Ananda dapat melupakan emak. Emak, Ananda berjanji tidak akan melupakan emak yang tinggal sendiri di kampung ini. Emak pun menjawab, jika itu janjimu, emak menyetujuinya. Berangkatlah engkau nak. Baiklah mak, Ananda berangkat sesuai dengan petunjuk emak. Hei Bujang, tunggu dulu nak. Apalagi mak? Taklah macam itu saja kau berangkat, tanpa membawa bekal sedikit pun. Ini mak bekalkan pakaian engkau dan sedikit uang, sementara engkau berada di kampung orang. Terima kasih mak. Ananda mohon doa restu mak. Berangkatlah nak. Mak pun mengantar Bujang hingga sampai ke halaman rumah. Musik pun mengalun lembut. Setelah kepergian si Ujang, emaknya berbicara, berkata-kata sendiri. Susah anak sekarang ini dibendung keinginannya. Inilah itulah, pokoknya buat pening orang tua memikirkan. Ibarat membendung air, dibendung di sini, di sana keluar. Dibendung di bawah, dikeluarkan di atas. Entahlah. Sudah tahu pekerjaan di desa ini banyak, malah pergi ke kampung orang. Bekerja di kampung orang sudah pasti banyak onak duri yang siap menghadang, dan banyak pula saingannya. Kan betul. Bujang, apa mau engkau nak? Sudahlah, lebih baik mak sekarang pergi menumbuk padi di tangga sebelah. Mak membasahkan bajunya dan berdiri dekat orang kampung menumbuk padi. Assalamualaikum. Orang kampung menjawab, Waalaikumsalam. Oh mak Bujang, sinilah bantu kami menumbuk padi, biar nanti dapat sebagian dibawa balik untuk makan mak Bujang. Mak Bujang pun menjawab,